Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Teman-teman mohon di-subscribe dan like video ini untuk membantu channel ini berkembang ya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, di tema kali ini saya ingin membahaskan ketahui perbezaan antara keinginan sebenarnya terhadapmu versus keinginan sebenarnya terhadap pihak lain. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, bagi memulakan kita akan cek dahulu ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang kamu tidak tahu seperti apa keinginan sebenarnya terhadapmu ya. Okey teman-teman, seperti biasa ya, saya akan menempatkan kalian di sebelah kanan ya, dan siapapun orang lain itu, pihak lain itu akan berada di sebelah kiri. Nah, semudah itu ya. Maka kalian yang menonton akan berada di sebelah kanan. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang kamu tidak tahu ya, seperti apa keinginan sebenarnya terhadap dirimu. Okey teman-teman, melalui deck ini kita akan cuba lihatkan ke arah ciri-ciri orangnya ya, dengan siapa kalian berdealing di sini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Justice. Nah, ini terang-terangan teman-teman ya. Beberapa di antara mereka ini memang sudah jelas soal hukum. Ini berkaitan dengan entah dia ini pasangan sah kamu sendiri atau kamu sedang berdealing dengan pasangan orang lain. Maka kalian yang menonton hari ini mungkin sedang bertanyakan akan pasangan sah kamu atau ini melibatkan pasangan orang ya. Seperti itu. Maka teman-teman, soal hukum tetap soal hukum seseorang yang sudah bernikah. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Three of Voices. Wow, saat ini sepertinya beberapa di antara kalian yang menonton mungkin sedang tidak berkomunikasi dengannya ya. Saya menangkap seseorang yang sedang lagi kecewa atau dia tahu dia sudah mengecewakan kamu ya. Maka mungkin ada kondisi saling menarik diri ya, sehingga berlinangan air mata. Nah, ini entah kamu yang sedang menjauhkan diri darinya atau mungkin dia yang sedang menghindar dari kamu kerana sedang mempertimbangkan sesuatu. Teman-teman, apabila kartu Three of Voices ya, ditempatkan mendampingi kartu The Justice, udah jelas terlihat ya, ini ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Maka seseorang ini entah sedang menghindar dari kamu atau kamu yang sedang menarik diri darinya untuk kalian berdua ya, mempertimbangkan dengan sedalam-dalamnya. Apakah hubungan ini pantas dilanjutkan ataupun tidak ya? Maka teman-teman, kalian sesuaikan siapa yang sudah memiliki pasangan di sini dan saat ini siapa yang sedang kecewa di hati ya. Entah teman-teman, entah dia sedang lagi kecewa kerana menyedari sudah mengecewakan hatimu atau kamu benar-benar dibuat kecewa olehnya. Kemunculan Three of Voices menggambarkan energi yang sedang tidak berkomunikasi. Okey teman-teman, selain daripada seseorang yang patah hati, Four of Emotion. Teman-teman, saat ini saya menangkap gambaran seseorang ini ya, benar-benar ingin keluar dari situasi yang sedang memenjarakannya. Teman-teman, ini sudah pasti ya, seseorang yang berdealing dengan dua orang. Jikalau kamu ditempatkan dalam posisi ini ya, mungkin kamu perlu memilih ke kiri atau ke kanan ya. Sudah pasti kondisi seperti ini jikalau berlanjutan bukan sekadar menyakitkan hatimu, ini kondisi yang sangat membebankan. Bahkan ya, kemunculan Four of Emotion sebagai kartu di tengah menggambarkan seseorang yang sudah tidak tentu arah. Tidak tahu bagaimana untuk keluar dari situasi ini dan bertindak benar kepada kamu dan pihak lain. Sebenarnya memang ada keinginannya untuk bertindak benar, bertindak yang adil dan tidak memilih pihak ya. Tidak berpihak kepada kamu, tidak berpihak kepada dia. Tetapi teman-teman, dia benar-benar tidak tahu apa yang perlu dipikirkan lagi ya. Maka seseorang ini sepertinya sedang dalam proses perenungan yang cukup mendalam dan belum mencapai keputusan itu. Dan dia benar-benar ingin keluar daripada kondisi yang sedang memenjarakannya ya.
Teman-teman, ini orang yang sudah tidak tahu bagaimana untuk menjaga hatimu, bagaimana untuk menjaga hati pihak lain. Dan dia benar-benar ingin keluar dari situasi ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Magician, saat ini teman-teman saya menangkap gambaran beberapa di antara mereka mulai tidak menunjukkan sisi sebenarnya kepada kamu ya. Nah, ini bukan sekadar mungkin ya mengurangi komunikasi atau mungkin ya membatasi diri dari berkomunikasi. Teman-teman, kerana dia tidak tahu apa yang perlu dikatakan lagi. Mungkin kamu membutuhkan penjelasan darinya, begitu juga dengan pihak lain ya, yang juga membutuhkan sebuah jawapan dan juga penjelasan dari dirinya. Maka saat ini teman-teman saya merasakan energinya ya, jikalau digabungkan kartu The Magician dengan Four of Emotion, teman-teman seseorang ini sedang benar-benar tidak menunjukkan sisi sebenarnya dia. Seolah-olah berpura-pura, ke kiri sakit, ke kanan juga sakit. Maka mungkin kerana kamu di sini membutuhkan sebuah jawapan darinya dan dia belum siap untuk memberikan kamu jawapan itu ya. Begitu juga dengan pihak lain. Maka teman-teman, ini orang yang sedang membatasi diri dari bertemu atau mencari alasan untuk tidak berkomunikasi. Nah, komunikasi yang sangat minimal ya. Mungkin sedang mencari cara untuk bagaimana untuk mempersiapkan dirinya berdepan dengan kalian berdua. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Fool, teman-teman saat ini saya menangkap gambaran seseorang ini mungkin ya kondisinya sangat dingin, mungkin dia ini sedang cuekin kamu dan dia juga sedang seperti cuekin orang lain juga ya. Saya menangkap gambaran orang yang berpura-pura seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. Teman-teman, ini kerana soal beban di sini ya. Kondisi di mana dia terpaksa berdealing dengan dua orang itu sangat membebankan hatinya. Maka dia tahu dia perlu mencapai keputusan untuk melepaskan salah satu ya. Jikalau dia tidak bertindak sedemikian, teman-teman jauh di dalam hatinya sempat merasakan ya, beberapa di antara kalian yang menonton, kerana kartu The Fool ini lebih ke arah pihak kamu ya, ketimbang pihak lain, dia sempat merasakan kamu mulai melangkah pergi. Jikalau dia tidak memberikan jawapan itu, tidak mengambil keputusan itu, beberapa di antara kalian yang menonton mulai bersikap seperti acuh tidak acuh dan ingin melangkah pergi. Maka dia perlu ya mencapai sebuah keputusan untuk bertindak yang benar kepada kalian berdua. Teman-teman, ini energi seseorang yang boleh dikatakan, kamu lihat teman-teman ya, kartu The Fool mendampingi kartu The Magician. Ini seperti gambaran seseorang yang mempunyai sikap yang seperti tidak benar-benar ya menunjukkan sisi sebenarnya kepada kamu ya. Di saat dia menjalankan hubungan dengan kedua-dua orang sekaligus, teman-teman, dia berpura-pura seolah-olah ini tidak terjadi. Dan kamu lelah dengan sikapnya dia ya, yang tidak berterus terang dan tidak bersikap seperti benar-benar berterus terang ya kepada kamu atau pihak lain. Dia seolah-olah menjalankan kedua-duanya sekaligus. Apabila dilanda masalah, tidak dapat mencapai sebuah keputusan, teman-teman, orang ini cenderung ya mengabaikan kedua-duanya, hilang entah ke mana. Maka ini menjelaskan mengapa ada kondisi yang secara tiba-tiba tidak berkomunikasi, mengabaikan kamu dan turut mengabaikan pihak lain ya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan Three of Voices yang mendampingi kartu Justice, wow, ini benar-benar memperlihatkan energi cinta segitiga. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kemunculan kartu The World. Wow, detik ini teman-teman saya menangkap gambaran seseorang yang merasakan benar-benar ingin mengakhiri situasi ini ya. Ingin menutup muka surat yang lama dan ingin membuka muka surat yang baru. Maka teman-teman, dia perlu mencapai sebuah keputusan, apapun keputusan itu ya, sama ada memilih kamu atau memilih pihak lain. Nah teman-teman, kamu yang menonton hari ini ya, saya tidak tahu apakah kamu ini pasangan sahnya dia atau kamu diposisikan sebagai orang ketiga. Siapapun kamu yang menonton, kamu akan berada di sebelah kanan ya, dan pihak lain ini, entah itu melibatkan pasangan sah, orang ketiga, akan berada di sebelah kiri. Teman-teman, kemunculan kartu The World, nah ini sangat kuat menggambarkan energi seseorang yang berzodiak Capricorn. Teman-teman, selalunya orang yang berzodiak Capricorn ini orang yang cukup berambisi ya. Maka mereka ini cenderung pria atau wanita yang akan berdealing lebih daripada satu orang.
Nah, ini memang sangat cenderung terjadi dengan zodiak ini ya. Nah, teman-teman, zodiak ini walaupun cenderung ya terlibat dengan orang lain, jikalau mereka memiliki pasangan sah, mereka akan sangat bertanggungjawab dengan pasangan sah mereka. Jikalau kamu pasangan sahnya dia tetap akan bertanggungjawab dengan kamu. Tetapi jikalau kamu orang ketiga, dia akan tetap bertanggungjawab kepada orang ataupun pasangan sahnya dia. Nah, ini teman-teman, tidak ada kebetulannya. Beberapa di antara kalian yang menonton mungkin berzodiak Capricorn, atau kamu memang udah tahu ya, kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Capricorn yang sedang berdealing dengan kedua-duanya. Okey teman-teman, kita akan ambil satu kartu dari sisi kamu dan satu kartu dari sisi dia ya. Teman-teman, seperti apa kamu di matanya saat ini? Seperti apa kamu di matanya saat ini? Kita lihatkan ya, bagaimana dia memandang atau melihatmu. Bagaimana dia memandang atau melihatmu ya. Okey teman-teman, kemunculan Tower. Wow, saat ini dia merasakan, saya tidak tahu apakah mungkin beberapa di antara kalian yang menonton hari ini sudah pun tahu ya, sikapnya yang acuh tak acuh sehingga terungkap sebuah kebenaran yang benar-benar menghancurkan kamu ya. Maka beberapa di antara kalian yang menonton hari ini, walaupun mungkin kamu sudah mencapai sebuah keputusan ya untuk melangkah pergi dari hubungan ini, tetapi kamu tetap datang ke pembacaan hari ini untuk mendapatkan pencerahannya. Teman-teman, kemunculan Tower dari sisi kamu, sosok ini melihat kamu sebagai seseorang yang cukup berani ya untuk melangkah pergi, melakukan perubahan yang drastis untuk meninggalkan hubungan ini anytime soon, atau mungkin ini sudah terjadi ya. Teman-teman, dia melihat kamu orang yang sangat cepat ke trigger. Jikalau sebuah kebenaran itu sudah terungkap, kamu akan mengambil sebuah keputusan secara drastis. Maka teman-teman, ini sangat seperti berdampak ke arah kamu ya. Saya menangkap gambaran apapun yang sudah dilakukannya, dia sedar. Itu sangat mengejutkan kamu, sangat menghancurkan hatimu dan cukup mengecewakan hatimu. Maka di sini teman-teman, kemunculan The Tower, saya menangkap beberapa di antara kalian ya, walaupun kamu masih muncul ke readingan hari ini, kamu sudah mengambil tindakan drastis di sini. Maka saat ini dia melihat kamu orang yang cukup berani, sudah siap untuk melangkah pergi dari hubungan ini ya. Beberapa di antara kalian yang menonton hari ini mungkin berzodiak Aries. Tidak ada kebetulannya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan dan seperti apa pihak lain di matanya saat ini. Seperti apa dia melihat pihak lain atau memandang pihak lain saat ini ya. Seperti apa pihak lain di matanya saat ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Five of Emotion. Wow, ini seperti kedua-duanya kecewa banget ya. Teman-teman, saya menangkap gambarannya. Entah mungkin sebahagian kecil daripada pihak lain sudah pun mulai melangkah pergi atau mungkin sempat memberitahunya. Jikalau dia tidak bertindak benar, mereka siap untuk pergi daripada hubungan ini ya. Kemunculan Five of Emotion menggambarkan pihak lain yang sudah sangat-sangat sakit hati. Teman-teman, di sisi kamu memang sangat hancur dan terkejut ya, di saat menyedari orang ini sebenarnya berdealing dengan kedua-duanya. Maka jikalau dilihat daripada sisi kamu, dari sisi pihak lain ya, dari sisi kalian yang menonton, kartu The Tower. Dari sisi pihak lain, Five of Emotion. Teman-teman, intinya kedua-dua kartu ini menggambarkan kehancuran dan udah siap untuk melangkah pergi. Maka dia sedar ya, dia sudah pun melukai pihak lain dan dia juga sangat melukai hatimu. Maka ini menjelaskan kartu di tengah ini, orang yang stuck dalam condition ya, ataupun sedang stagnansi, terjebak dalam sebuah situasi. Nah, ini kan seorang yang duduk dalam cangkir ini, tidak tahu bagaimana untuk membebaskan dirinya. Memilih kiri sakit, memilih kanan juga sakit. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin keluar dari situasi ini di saat menyadari ya, sudah menghancurkan pihak lain dan dia juga sudah mengecewakan hatimu.
Okey teman-teman, beberapa di antara mereka dari pihak lain ini mungkin seseorang yang berzodiak Scorpio ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah zodiaknya nanti. Kemunculan Seven of Materials. Teman-teman, detik ini orang ini benar-benar dalam perenungan yang cukup mendalam dan saya menangkap dia ini orang yang sudah tidak mampu ya konsentrasi, fokus ke arah pekerjaannya kerana setiap kali dia bekerja, teman-teman, dia akan merenungkannya apa yang perlu direncanakan, apa yang perlu dilakukan kepada pihak lain dan apa yang perlu diputuskan, jawapan yang perlu diberikan kepada kamu. Kerana menurut pemahamannya, kedua-duanya sudah mulai hancur ya. Kecewa banget dengan sikapnya dia. Maka detik ini teman-teman, saya menangkap beberapa di antara mereka ini entah menghilang, sedang mendiamkan kalian berdua, atau teman-teman dia sedang merenungkan. Nah, ini orang yang sedang menunda ya. Seperti menunda kamu, menunda pihak lain sebelum mencapai sebuah keputusan. Nah, dia ini selalu merenung teman-teman. Apa yang perlu diberitahu kamu? Apa yang perlu diberitahu kepada pihak lain? Okey teman-teman, kita akan lihatkan di sini ya. Seperti apa energi hubungannya ke pihak lain saat ini? Okey teman-teman, kita akan ambil 3 kartu untuk melihatkan seperti apa hubungannya ke pihak lain saat ini. Kita coba lihatkan energi hubungan mereka ya. Seperti apa energi hubungannya ke pihak lain saat ini? Okey teman-teman, breath, nurturing, emergence. Wow, teman-teman, ini seperti energi hubungan dia dengan pihak lain ya. Saya menangkap beberapa di antara mereka ini orang yang udah tahu ya, ada sesuatu yang perlu dijaga. Teman-teman, saya menangkap demi menjaga hati pihak lain, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sedang cuba merawat hubungan ini ya. Kerana orang lain ini dengan kemunculan emergence, teman-teman, ini seperti seseorang yang udah tahu ya, entah pihak lain ini pasangan sahnya dia atau orang ketiganya sudah pun tahu akan koneksi kamu dengan si dia. Maka di saat pihak lain ini mulai tahu, teman-teman, orang ini terpaksa menarik nafas ya dengan sedalam-dalamnya untuk menjelaskan situasi ini kepada pihak lain. Dan pada waktu yang sama, kerana kebenaran itu sudah terungkap, teman-teman, dia perlu menjaga hati pihak lainnya. Maka ada kondisi di mana jikalau saya lihatkan gabungan ketiga-tiga kartu ini, teman-teman, ini seperti suasana ya, di mana dia sedang meredakan kemarahan ataupun kekecewaan pihak lain di sini. Sedang cuba membujuk ya, dalam arti kata lain, dan sedang cuba menjernihkan dan menenangkan situasi. Saya menangkap pihak lain di sini ya, banyak menangis dan berlinangan air mata kerananya. Nah, ini saya tidak tahu apakah melibatkan pasangan sah tetapi ataupun orang ketiga ya, tetapi pihak lain ini sedang benar-benar kecewa dan sudah pun mengetahui isu yang berkaitan di antara kamu dan dia. Maka teman-teman, pihak lain ini sudah pun tahu ya, kebenaran sudah pun terungkap dan dia sedang seperti merawat atau cuba memperbaiki koneksi hubungannya dengan pihak lain ini. Okey teman-teman, kita akan ambil 3 kartu dan kita cuba lihatkan ya, seperti apa pula energi hubungan kamu dan dia saat ini ya. Kerana sebenarnya kedua-duanya hancur. Kita lihatkan di sini kemunculan Vision Quest, Communion. Wow teman-teman, ini kartu di tengah ya. Kita lihatkan lagi Celebration. Wow, teman-teman, energi kamu dan dia saat ini ya. Saya menangkap seperti orang ini sebenarnya udah pun tahu ya, di saat keheningannya, di saat dia benar-benar duduk diam merenungkan segala sesuatu dengan mendalam dan mungkin cuba mendapatkan petunjuk daripada leluhur dan malaikat pelindungnya, teman-teman, dia seperti mendapatkan sinyal ya, ataupun petanda dari doa-doanya bahawa pencariannya tamat di kamu. Teman-teman, ini orang yang tahu ya, hatinya bahagia banget apabila bersama-sama dengan kamu. Tetapi kerana ada rasa bersalah terhadap pihak lain ini ya,
saingan kamu, maka membuatkan dia merenungkan lagi dengan sedalam-dalamnya. Jawapan itu sepertinya sangat jelas di sini. Pencarian itu tamat di kamu. Memang ada kebahagiaan luar biasa, celebration, orang yang menari, orang yang melompat kebahagiaannya apabila setiap kali mengingati kamu. Teman-teman, tetapi kerana dia tidak mahu memendam rasa bersalah terhadap pihak lain, sewaktu dia berdoa ataupun benar-benar merenungkan segala sesuatu untuk mendapatkan petunjuk, teman-teman, dia tahu yang sangat membahagiakan hatinya itu adalah kamu. Tetapi kerana mungkin pihak lain ini sudah pun tahu kemunculan kamu dalam hubungan ini, teman-teman, dia terpaksa seperti menarik diri dulu menarik diri dari kamu dan juga sedang membujuk pihak lain ini. Maka teman-teman, ini seperti demi menjaga hati demi menjaga hati pihak lain dan juga tidak mahu terlalu terlihat ketara mengejar kamu walaupun hatinya sudah tahu kamu sumber kebahagiaan hatinya. Maka dia seolah-olah bertindak mendiamkan kedua-duanya dahulu untuk mencari jalan keluar. Seperti kartu Four of Emotion di kartu di tengah teman-teman, invocation. Wow, ini seperti seseorang yang saya tidak tahu teman-teman apakah dia mendengarkan readingan tarot cuba mendapatkan masukan daripada orang-orang yang pintar atau benar-benar sedang mencari jalan keluar untuk mendapat signal dan petanda bagaimana untuk memperbaiki situasi ini dengan cara yang tidak menghancurkan kamu dan juga tidak mengecewakan pihak lain Nah, ini dengan kemunculan invocation, teman-teman, apabila kartu seperti ini muncul saya lebih menangkap gambaran kondisi yang sangat terdesak. Seseorang ini sudah terdesak banget kerana tidak mahu bertindak tidak adil kepada kamu, tidak mahu tidak bertindak adil kepada pihak lain, maka dia benar-benar mencari cara. Mungkin mendapatkan saran, masukan daripada orang-orang yang pintar, atau teman-teman, apa saja sinyal yang bisa didapatkannya untuk membuat sebuah keputusan yang tepat Maka demi menjaga hati pihak lain ini, dia juga sempat mendiamkan kamu. Dalam arti kata lain, demi menjaga hati kamu, demi menjaga hati pihak lain, teman-teman, dia berundur daripada dua-duanya. Seolah-olah sedang stuck, sedang terjebak di situasi yang sama dan tidak tahu bagaimana untuk bergerak ke depannya. Maka saat ini mungkin sosok ini kurang mengabari kamu, mungkin juga sedang tidak berkomunikasi, hilang-hilangan, dan dia juga sedang membujuk pihak lain dan pada waktu yang sama kondisi itu tidak membahagiakan hatinya. Kerana daripada kartu dari sisi kalian yang menonton, kamu adalah sumber kebahagiaannya. Okey teman-teman, kita akan lihat ke arah tema Baik teman-teman, menggunakan kartu ini pula kita cuba lihatkan seperti apa keinginan sebenarnya terhadap pihak lain, 3 kartu, dan seperti apa keinginan sebenarnya terhadap kamu. Teman-teman, barisan kedua ini sangat penting kerana keinginan sejatinya akan membawanya kepada orang yang tepat. Maka kita perlu membongkar bukan sekadar perasaannya ke kamu versus perasaannya kepada pihak lain. Tetapi kita perlu benar-benar melihat dengan lebih dalam keinginan sejatinya terhadap pihak lain versus keinginan sejatinya terhadap kamu. Kerana keinginan sejati ini akan membawanya kepada orang yang tepat. Maka teman-teman, kita mulakan dengan pihak lain Seperti apa keinginan sebenarnya terhadap pihak lain. Okey teman-teman, kita akan ambil 3 kartu. Wow, teman-teman, kartu di tengah adalah kartu komitmen Dan di sini teman-teman, kartu mountain. Apakah ini mungkin benar-benar melibatkan pasangan sahnya dia? Kalian sesuaikan Okey teman-teman, wow, saat ini teman-teman saya menangkap gambaran kartu whip. Wow, ini seperti seseorang yang merasakan amat sulit Amat sulit untuk mengekalkan pernikahannya jikalau ini berkaitan dengan pasangan sahnya dia, tetapi jikalau mereka ini belum bernikah. Contohnya mungkin orang ketiga orang ketiga kamu contohnya. Maka teman-teman, saya menangkap orang ketiga ini menuntut demand untuk diberikan sebuah komitmen. Tetapi sosok ini amat sulit untuk seperti memenuhi permintaan saingan kamu.
Teman-teman, orang lain ini, pihak lain ini seperti menuntut ya untuk mendapatkan sebuah keseriusan, komitmen dari si dia. Tetapi dia ini merasakan amat sulit di saat komitmen ini is being brought up ya. Setiap kali perbualan ini seperti terjadi di antara mereka berdua ya. Seringkali apabila sosok ini, pihak lain ini mungkinnya bertanya apakah dia akan berkomitmen. Teman-teman, mereka akan ended up ya. Pada hujung-hujungnya setiap kali berbicara mengenai komitmen, mereka akan argumen, akan mulai bertengkar. Maka ini menjelaskan mengapa pihak lain berlinangan air mata. Nah, apatah lagi ya, jika ini benar-benar melibatkan pasangan sahnya dia. Teman-teman, ada isu komitmen. Nah, ini kartu di tengah. Dan setiap kali orang ini, pihak lain ini ya, meminta sebuah keseriusan ke arah sebuah komitmen, mereka akan bertengkar. Kerana pria ini, wanita ini, orang yang berdealing dengan kamu, tidak bisa memenuhi permintaan pihak lain ini. Teman-teman, ada kesulitan ya. Ada kesulitan perasaan yang cukup berat untuk memenuhi permintaan sainganmu. Maka teman-teman, keinginan terdalamnya dia seperti itu bercanggah dengan keinginan terdalam pihak lain ini untuk mengekalkan pernikahan itu atau untuk mengajaknya bernikah. Ada kesulitan setiap kali mereka berbicara tentang ke arah jenjang pernikahan, membawa hubungan ini ke jenjang lebih bahagia lagi, mereka akan bertengkar. Maka teman-teman, ada kesulitan untuk berkomitmen. Teman-teman, walaupun ini ya isu atau topik yang selalu dibawa berbincang, tetapi setiap kali mereka berbincang mengenai topik pernikahan, si dia ataupun pihak lain ini akan berlinangan air mata. Maka teman-teman, mungkin ya pihak lain ini jikalau pasangan sah memang sangat berharap bisa ya bekerja sama untuk mengekalkan pernikahan ini. Tetapi semakin ingin kekalkan pernikahan ini, mereka semakin tidak selaras ya, energinya semakin bercanggah. Seperti kemahuan pihak lain ini dan kemahuan orang yang sedang berdealing dengan kamu itu sama sekali tidak sama. Maka setiap kali mereka cuba mencapai kata sepakat, mereka akan bertengkar. Maka teman-teman, ada kesulitan ya untuk memenuhi kemahuan atau keinginan pihak lain ini. Jikalau kamu bertanyakan kepada saya, teman-teman, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini ya, nah, it's not going to be fair ya. Memang tidak adil jikalau saya mengatakan sosok ini langsung tidak memikirkan isu pernikahan ini ya. Sebenarnya dia selalu memikirkannya. Tetapi untuk memenuhi ke arah pernikahan atau mengekalkan sebuah pernikahan, teman-teman, bukan dia tidak mencuba. Dia mencuba. Dia mencuba dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil untuk menyelamatkan pernikahannya. Atau teman-teman, jikalau ini saling single ya, dia tidak bisa memenuhi permintaan sainganmu untuk bernikah. Maka teman-teman, setiap kali mereka berbicara, membincangkan isu ini, mungkin juga ya cincin ini juga siap dibeli, tetapi tidak berhasil ke arah jenjang pernikahan. Okey teman-teman, kita akan ambil 3 kartu untuk melihatkan keinginan sebenarnya terhadap kamu ya. Okey, kita ambil kartu tengah dahulu. Okey teman-teman, bouquet and romance. Alright. Dan di sini ada kartu sun. Seperti kartu di atas ya, celebration. Satu kartu lagi, new beginning. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seperti, saya tidak tahu ya, apakah mungkin ada faktor anak di sini ya. Entah kamu berdealing dengan seorang janda atau duda, atau dia melihat kamu sebagai seorang janda atau duda yang sudah ada anak. Now, let's say kalian berdua sama-sama single. Teman-teman, apabila kartu sun, bouquet dan child digabungkan, teman-teman, sosok ini lebih memilih untuk bernikah dengan kamu dan mempunyai anak dengan kamu ya. Orang ini sebenarnya sayang banget sama kamu. Nah, kerana kamu di sini tidak terlalu menekannya ke arah pernikahan. Kamu santai-santai saja dan banyak memberi ruang. Memberikan dia seperti ruang untuk mempersiapkan dirinya ke arah pernikahan. Tetapi dengan sainganmu, teman-teman, setiap kali mereka berbicara,
topik yang berkaitan dengan pernikahan ini akan muncul lagi dan lagi. Maka secara tidak langsung menekan atau seperti memberikan pressure, ya, memberikan tekanan kepada dirinya. Tetapi dengan kamu, kerana kamu tidak terlalu keras, ya, atau menekannya, ini mungkin hubungan yang santai-santai sahaja, maka dia merasa lebih nyaman dengan kamu di sini. Dan selain daripada itu, kerana ada kenyamanan itu, perasaan sayangnya kepada kamu semakin mendalam. Teman-teman, ini seperti orang yang sudah memilih kamu di dalam hatinya. Tetapi kerana kemunculan bouquet sebagai kartu di tengah, it works as a surprise. Yang berarti, walaupun hatinya, Sun, sudah memilih kamu dan ingin membuka lembaran baru, dia tidak memberitahu kamu. Nah, kamu pasti ingin tahu, ya, mengapa dia tidak memberitahu kamu. Nah, ini kan kerana soalnya dia perlu menjaga hati pihak lain. Maka teman-teman, kemunculan bouquet sebagai kartu di tengah, walaupun ada rasa sayang, ada rasa cinta demi menjaga hati orang lain. Teman-teman, dia tidak mengungkapkan perasaan ataupun kedalaman perasaannya yang sebenarnya kepada kamu. Maka dengan tidak memberitahu kamu keinginan sebenarnya, teman-teman, itu akan menyulitkan situasi kamu, ya. Maka kamu bertindak secara drastis, melangkah pergi atau mulai menjauh dari hubungan ini. Itu yang sedang terjadi. Tetapi berbicara mengenai keinginan terdalamnya, teman-teman, saingan kamu ini, ya, pihak lain ini benar-benar ingin mewujudkan pernikahan dengannya. Inginkan hubungan yang berkomitmen. Tetapi dia ini amat sulit untuk berkomitmen dengan orang lain. Dan dia tidak mahu terlalu ditekan, ya. Setiap kali berbicara, topik yang berkaitan dengan pernikahan ini akan dibawa ataupun dibicarakan lagi dan lagi. Tetapi dengan kamu, dia lebih santai. Nah, kerana tidak ada perasaan dikekang ataupun dipush, ya, kamu yang tidak terlalu berkeras dengannya, membuatkan dia semakin sayangkan kamu. Maka teman-teman, demi menjaga perasaan orang lain, dia tidak mengungkapkan perasaannya atau keinginan sebenarnya kepada kamu. Nah, di saat kamu tidak tahu keinginan sebenarnya seperti apa, kerana dia lebih memilih, ya, untuk menarik diri, mendiamkan situasi, ini membuatkan kamu hancur banget dalam hubungan ini. Kerana kamu juga membutuhkan jawapan pasti dari dirinya. Maka teman-teman, keinginan terdalamnya kepada kamu versus keinginan terdalamnya kepada pihak lain itu jelas sekali. Saya menangkap ada keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang baru dengan kamu. Sesuatu yang cukup membahagiakan. Tetapi demi menjaga perasaan dan hati orang lain, teman-teman, it comes like a little surprise, ya, di mana orang ini memilih untuk tidak menunjukkan atau mengungkapkannya kepada kamu. Sehinggalah, teman-teman, dia perlu menyelesaikannya, apapun isu itu, dengan orang lain dahulu. Baru dia akan datang kepada kamu dan membuka lembaran baru. Selagi belum selesai dengan pihak lain ini, maka dia tidak dapat merealisasikan keinginan sebenar di hatinya dengan kamu. Walaupun pilihan itu sudah sangat jelas. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, teman-teman, ini seperti sangat resonate ke tema readingan hari ini, ya. Kemunculan snake mungkin menarik seseorang yang bersiul ular, atau teman-teman, ini memang terang-terangan berbicara mengenai cinta segitiga. Hubungan yang melibatkan keterlibatan pihak lain, ya. Maka teman-teman, kalian sesuaikan apakah kamu di sini yang diposisikan sebagai orang ketiga, atau teman-teman kamu memposisikan dia sebagai orang ketiga, ya. Kalian sesuaikan sendiri, kamu lebih sesuai, ya, ditempatkan sebelah kiri atau kanannya, tetapi bagi memudahkan penjelasannya, kalian berada di sebelah kanan. Teman-teman, ini berbicara mengenai sebuah desire. Seseorang yang sangat berhasrat. Teman-teman, apabila kita terjebak dalam hubungan seperti ini, ya, hubungan ini amat sulit untuk dilepaskan, membutuhkan kekuatan dan juga kebijaksanaan untuk melepaskan diri daripada koneksi yang seperti ini. Maka dengan kemunculan ular ini teman-teman, nah snake itu tetap snake, ya. Maka ini memang melihatkan dengan jelas, memperlihatkan dengan jelas keterlibatan orang ketiga. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat, ya, di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak Aries, Aquarius dan Gemini. 3 zodiak ini sangat kuat teman-teman, ya. Tetapi teman-teman, saya sempat mengungkapkan zodiak Capricorn tadi, ya. Maka Capricorn, Gemini,
Aquarius dan Aries sangat mendominasi. Okey teman-teman, zodiak lain yang muncul Virgo, Aquarius, Aries sekali lagi, Pisces, Cancer, Leo, Capricorn sekali lagi, Scorpio dan juga zodiak Libra. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita akan buka kartu yang terakhir ini ya. Teman-teman, berlandaskan keinginan terdalamnya kepada kamu versus keinginan sebenarnya kepada pihak lain. Teman-teman, kita juga perlu melihat ya ke arah bisikan hatinya. Maka teman-teman, kita akan ambil 3 kartu untuk melihatkan bisikan hati sebenarnya terhadap pihak lain versus bisikan sebenar hatinya terhadap kamu detik ini. Teman-teman, bisikan hati ini sebenarnya sangat penting ya. Kerana di bawah alam bawah sadarnya, mungkin ada ungkapan kata-kata yang akan lebih memperlihatkan siapa yang benar-benar diinginkan hatinya. Okey teman-teman, kita lihatkan ya 3 kartu dari pihak lain dulu ya. Bisikan hati terdalamnya kepada pihak lain. I wrote a love letter to you but never managed to send it. Teman-teman, dia pernah menulis ataupun ingin texting ya. Mungkin udah pun menulis, udah texting, tetapi seolah-olah berbelah bagi untuk mengirimkannya atau untuk menyampaikan kata-kata itu. Apakah ini kerana teman-teman sekadar ingin membujuk hati pihak lain tetapi tidak benar-benar memaksudkannya? Maka jikalau dia merasakan apa yang ditulisnya, apa yang udah dicatatnya bercanggah dengan keinginan sebenar hatinya, sudah pasti ya, email, textingan itu tidak akan dikirimkannya. Maka teman-teman, dia memang sempat menulis surat, mungkin ingin menghantar email, ingin texting, udah siap teks, tetapi tidak menghantarnya. Maka teman-teman, kalian sesuaikan sendiri ya, mengapa textingan itu tidak dikirimkannya. Nah, ini mungkin kerana secara psikologi, teman-teman itu bercanggah dengan kemahuan hatinya. Maka tidak dihantarkannya. You are so sweet. Nah, ini teman-teman, ini seperti kata-kata seseorang yang kamu tahu ya, di saat ingin membujuk hati seseorang, sudah pasti perlu mengungkapkan kata-kata yang manis ini. Kamu ini sangat manis. Kita lihat kartu ketiganya ya. Maka teman-teman, saya tidak tahu apakah ini sekadar energinya yang ingin membujuk pihak lain ya. There is only you in my heart and I want to marry you. Teman-teman, di sini ada keinginan ya. Memang ada keinginan daripada kartu ini untuk menikahi pihak lain. Atau kartu ini sedang menekankan ini energi pasangan sahnya dia. Teman-teman tidak akan menutup kemungkinannya ini mungkin menarik energi pasangan sahnya dia kerana orang yang sudah dinikahinya. Maka teman-teman, tetapi jikalau kalian lihat gambar di kartu ini seperti gambar seekor rubah ya. Saya menangkap gambaran perasaan seseorang yang tidak sama dengan kata-katanya. Maka apakah benar dia sedang membujuk hati orang lain ini? Kerana setiap kali topik itu dibawa berbincang ya, ke arah pernikahan, mereka pasti akan bertengkar. Maka teman-teman, saya tidak tahu apakah kata-kata manis ini hanya sekadar diungkapkan untuk membujuk hati pihak lain. Okey teman-teman, kita akan ambil 3 kartu dari pihak kalian yang menonton pula ya. Apakah akan sinkron dengan keinginan sebenar hatinya terhadap kamu ya? Okey teman-teman, saya shuffle dahulu dan kita ambil 3 kartu dari sisi kalian yang menonton. Okey teman-teman, I think of you every tea break. Let's have tea together. Wow, ini sepertinya ada kebiasaan-kebiasaan ya yang dilakukan oleh kamu dan dia. Mungkin setiap tea break, coffee break, mungkin sosok ini akan menelpon, video call kamu, atau kalian berdua akan having tea ya, minum teh, minum kopi bersama. Teman-teman, mungkin ada momen-momen itu yang diluangkan bersama. Maka setiap kali sedang santai untuk relax ya, menenangkan pikiran, kamu mungkin akan menyiapkan secangkir teh, kopi untuk dirinya. Dan kalian akan having tea, having coffee together. Nah ini teman-teman, saya tidak tahu ya, tetapi saya lebih menangkap kebiasaan yang sering kalian berdua lakukan ya. Maka teman-teman, ini sangat membahagiakan hatinya di saat kartu ini diletakkan di atas kartu sun. Teman-teman, jikalau ini tidak dilakukan lagi, sosok ini sedang merindukan untuk minum petang ya, minum pagi bersama dengan kamu ya. Okey teman-teman, I still remember the way you look at me when I left. Teman-teman, dia masih lagi mengingati ya.
di saat dia terpaksa melangkah pergi meninggalkan kamu? The Fool mendampingi kartu yang cukup menghancurkan dan dia masih mengingati di saat kamu melangkah pergi dan pergi meninggalkan dia. Maka ini cukup berdampak kepadanya. Orang yang sangat terpengaruh dengan cintamu. Kamu yang mengambil keputusan drastis untuk melangkah pergi dari hubungan ini dan kamu membuktikan kepada dia kamu memiliki kekuatan untuk pergi meninggalkannya. Maka ini cukup berdampak kepadanya. Teman-teman, dia sangat sedih ya. Setiap malam ada gambar good night ya. Sebelum dia melelapkan matanya, dia akan mengenang kamu dan masih mengingati kekuatan yang kamu miliki di saat kamu melangkah pergi. Atau di saat dia terpaksa melangkah pergi, dia melihat wajahmu. Dan sebenarnya hatinya tidak mahu pergi meninggalkan kamu. Tetapi kerana hal ini sudah terjadi, setiap malam teman-teman, sebelum dia melelapkan matanya, dia akan memikirkan kamu. Okey teman-teman, you gave me everything I need. Nah, ini sekali lagi ya, gambar dua cangkir teman-teman. Saya menangkap dari tadi mungkin ada kebiasaan-kebiasaannya yang kalian berdua sering lakukan. Entah kamu yang selalu menjaga makan minumnya, menghidangkan air, menghidangkan makanan ya, dan kamu selalu menjaga perutnya. Itu intinya. Teman-teman, kamu memenuhi kebutuhan hariannya. Maka dia tahu ya, ini yang paling diperlukan. Jikalau kita pandai menjaga emosi seseorang, apatah lagi ya, pandai menjaga perutnya, maka kita sudah mengikatnya. Teman-teman, you gave me everything I need. Orang ini sangat menghargai ya, segala bentuk pengorbanan kamu. Menurutnya, kamu memberikan segala-galanya kepadanya. Tetapi apabila berbicara tentang pihak lain, dia memberikan segala-galanya kepada pihak lain. Tetapi dengan kamu yang berkorban dan memberikan segala-galanya kepadanya. Nah, ini kalian sesuaikan. Jikalau menurut kamu ini menarik energi pasangan sah kamu sendiri, teman-teman, ini adalah penghargaan. Mungkin menurut kamu dia juga berdealing dengan orang lain, tetapi tanpa sepengetahuan kamu, dia sangat menghargaimu. Kerana tidak bisa dinafikan, you gave me everything I need. Kamu memberikan segala-galanya yang dibutuhkannya. Maka teman-teman, kamu memenuhi ya segala permintaannya. Sementara dengan sainganmu, dengan pihak lain, dia terpaksa bekerja keras untuk membujuk, menghibur hati pihak lain ini. Nah, itu kan berbeza dengan kamu. Maka keinginan terdalamnya dia, itu lebih ke arah kamu ya. Under the deck, always be gentle with yourself. Teman-teman, detik ini dia tahu ya. Dia sudah melukai kamu, dia juga turut melukai orang lain. Nah, ini teman-teman cinta segitiga yang melukai ketiga-tiganya. Maka teman-teman, always be gentle with yourself sebagai peringatan. It's a reminder ya, teman-teman, bahawa kita tidak perlu terlalu berkeras dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Maka ini seperti peringatan kepada dirinya, kepada kamu, sainganmu, bahawa teman-teman, ini kan sudah terjadi. Maka kalian perlu berbijaksana untuk memikirkan bagaimana untuk memutuskan sesuatu dengan cara yang adil, cara yang benar dan cara yang bijaksana tanpa mementingkan diri sendiri. Maka teman-teman, detik ini dia tahu ya, dia sudah mengecewakan hati kamu, mengecewakan hati pihak lain dan dia sangat berharap dengan dia menarik diri, mungkin ya memberikan penundaan kepada kamu, memberikan penundaan kepada pihak lain, kalian berdua, kamu dan sainganmu akan seperti benar-benar merenungkannya untuk seperti healing sebelum kembali memikirkannya atau menjalankan hubungan seperti ini. Maka teman-teman, saat ini kemunculan always be gentle with yourself, ini seperti kata lain ya, seseorang yang memohon maaf atas segala sesuatu yang sudah terjadi ya, iaitu sesuatu yang di luar kendalinya, di luar kendali kamu. Nah, ini kan berbicara mengenai sebuah hasrat. Maka teman-teman, jikalau berkaitan dengan hasrat, hati dan perasaan, udah tentu ya, sesuatu yang amat sulit untuk dikendalikan. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf B, Q, R, V, W, J, O, N, C, E, D, S, I, L, Z, A, M, Y, T. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa keinginan terdalam kita tidak pernah berbohong. Meskipun mulut kita sering mengatakan hal yang berbeza. Dan pada akhirnya, hati kita lah
yang akan menuntun kita kepada orang dan arah yang tepat. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.